Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati semua calon peserta pretest tahun 2022, dan alhamdulillah saya ingatkan kembali, ini merupakan video yang kedua perbaikan karena kemarin ada masalah di komputer saya sehingga suaranya tidak muncul. Saya ulangi lagi tentang kisi-kisi nomor 51 sampai dengan 72. Dan untuk kisi-kisi saya tidak bacakan, tapi materi ini memang sudah saya siapkan yang sesuai dengan materi yang dituju sesuai kisi-kisi. Jadi untuk semuanya, siapkan semuanya aplikasi yang perlu disiapkan. Dipastikan besok pada uji seleksi juga harus mengikuti. Juga siapkan fakta integritas dengan ditulis tangan dan sebagainya sesuai dengan arahan, dan masuk ke grup pretest semuanya ya, sesuai dengan mentor-mentor kalian ataupun pengawas. Terus selanjutnya kita lanjutkan saja pada bagian ke-6 tentang bedah kisi-kisi. Pada bagian ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang kiamat sughra, karena memang di situ adalah merupakan penyajian ilustrasi, dan kemudian kita mencari salah satu ciri-ciri di mana kiamat sughra itu akan berlangsung. Jadi ketika kita itu mengenal kiamat sughra, sebetulnya adalah kiamat yang ditandai dengan sesuatu yang sudah lumrah sekarang terjadi ya. Jadi sudah lumrah, seperti ajaran agama Islam kurang diperhatikan. Sekarang kan banyak lebih mengutamakan matematika, dijelaskan matematika, ini sudah terjadi. Dan jumlah ulama semakin lama sudah semakin sedikit karena memang banyak ulama-ulama sudah diwafatkan oleh Allah, dan ini juga sudah terjadi. Terus kemudian persinahan dilakukan terang-terangan. Ya sering kita sudah jumpai banyak orang yang memang nikah karena keterpaksaan. Ini merupakan salah satu sudah terjadi ya. Dan minuman khamr, terus kemudian jumlah wanita lebih banyak. Ya seperti murid kita saja lah, di dalam kelas wanita itu sudah mendominasi. Nah, dalam segi ini, dalam kiamat sughra itu adalah ciri-cirinya sesuatu yang sudah sering terjadi, yang sudah hampir sudah terjadi. Tapi kalau tanda-tanda kiamat kubro itu adalah suatu tanda yang memang kita belum jumpai secara lengkapnya, seperti contoh waktu yang dilakukan manusia semakin cepat. Kita itu masih 24 jam ya, sehari semalam. Masih belum. Terus kemudian kekeringan parah selama 3 tahun. Kita itu baru kekeringan baru beberapa bulan saja. Terus kemudian munculnya dukhon itu adalah kabut. Kabut yang sudah tebal sekali memang. Itu menandakan bahwasannya memang ada gangguan, cahaya gangguan, bahwasannya sistem di dalam bumi itu sudah mulai menurun. Ya. Terus kemudian adalah munculnya Dajjal. Dajjal itu merupakan salah satu makhluknya Allah yang memang menandakan bahwasanya kiamat itu akan segera terjadi. Gitu ya. Terus kemudian akan juga munculnya Imam Mahdi, munculnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, terus kemudian Yajuj Majuj. Ini juga semuanya tanda-tanda yang belum kita pernah jumpai sampai sekarang. Ya, jadi gampangannya kayak gitu. Ciri-ciri kiamat kubro itu merupakan ciri yang memang kita itu belum tahu. Terus kemudian kita lanjut kepada kisi-kisi nomor 53. Jadi kehidupan setelah yaumul kiamah itu sebetulnya banyak sekali ya. Seperti ada yaumul waqi'ah, yaumul zalzalah, tapi itu merupakan satu nama hari di mana tapi masuk dalam satu waktu. Seperti yaumul zalzalah, yaumul waqi'ah kan termasuk dalam yaumul kiamah kayak gitu. Tapi saya gambarkan ada 8 hari di mana ini sudah berbeda. Yaumul Barzah di mana orang meninggal yang berada di alam kubur. Terus ada Yaumul Bats di mana manusia di alam kubur setelah kiamat dibangkitkan. Yaumul Masyar itu dikumpulkan. Yaumul Hisab itu adalah dihitung. Yaumul Mizan ditimbang. Yaumul Sirat adalah di mana orang itu melintasi
jembatan yang sudah siapkan, terus kemudian ada syafaat adalah pertolongan. Karena ketika ada orang yang bermaksiat nanti, ketika orang sudah sampai, sudah banyak yang sudah masuk surga, dia itu mencari-cari yang namanya pertolongan. Sampai Nabi Adam, Nabi Idris, dan seterusnya, seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad dipersilakan memberi syafaat, orang-orang di sana itu belum bisa memberikan pertolongan. Nah, baru sekarang ketika Nabi Muhammad sudah memberikan syafaatnya, baru pintu-pintu syafaat dari para nabi, para syuhada, para wali, terus kemudian para ulama ini bisa memberikan syafaat. Terus kemudian surga dan neraka merupakan yaumul jaza atau pembalasan. Lanjutkan, kita singkat saja untuk 54 dan 55 tentang makna takdir mubram dan takdir mu'alaq. Ketika kita membahas mubram dan mu'alaq, mubram itu adalah salah satu takdir yang memang sudah ditetapkan, semuanya sebenarnya ditetapkan sebelum kita lahir, ataupun zaman azali, yaitu zaman yang belum tidak ada awalan tapi ada akhiran. Nah, tapi dalam takdir mubram itu adalah takdir yang memang ditentukan oleh Allah dan memang tidak dirubah kecuali melalui sifat kuasanya Allah, seperti kematian, seperti pernikahan, seperti jodoh, seperti rizki dan sebagainya. Nah, tapi dalam takdir ghairu mubram ataupun yang dinamakan mu'alaq, mu'alaq kan digantungkan ketergantungan ketika ada usaha ataupun yang lain sebagainya, ini bisa berubah. Nah, makanya ketika takdir mubram ini sudah tidak bisa dirubah, kita pun tidak tahu kita itu takdir mubramnya bagaimana. Terus kemudian takdir mu'alaqnya gimana? Mana yang harus kita usahakan dan mana yang tidak usah. Maka pada nomor 56, pada kisi-kisi nomor 56, ini kebebasan dalam konteks takdir ini bagaimana? Ya, karena kita itu semuanya dipaksa, sudah tercatat, maka kita itu dipaksa mengikuti skenario yang sudah dicatatkan. Nah, maka kebebasan yang perlu kita lakukan bahwasanya kita bebas melakukan apapun, tapi jangan lupa bahwasanya manusia itu lemah, tidak mengetahui takdir, tapi kewajibannya itu berusaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan hidup, yaitu beribadah kepada Allah dan menjalankan hidupnya. Manusia diberi pegangan hidup berupa wahyu Allah, Quran dan hadis untuk ditaati. Jadi wajib berusaha dan beribadah. Terus selanjutnya nomor 57, 58, dan 61, dan 62. Tentang tafsir ya, karena kita itu nanti disajikan bahwasanya sajian tafsir itu kita menggolongkan. Dalam tafsir itu adalah merupakan pembahasan tentang Al-Quran dengan segi pengertian terhadap suatu maksud dari ayat. Tapi beberapa tafsir itu ada 3. Ada tafsir bil mansur, ada tafsir bil ra'i, dan ada isyari. Bagaimana kita membedakan bahwasanya tafsir mansur itu adalah suatu menafsirkan ayat dengan ayat yang lain ataupun hadis ya. Jadi ini pembahasan secara tema hampir seperti tafsir maudhu ya. Tapi kalau tafsir birra'yi itu merupakan penjelasan suatu ayat melalui ijtihadiyah ataupun penalaran suatu ulama. Nah, terus kemudian ada tafsir isyari adalah upaya penjelasan Quran melalui takwil. Takwil itu apa? Memalingkan makna lafaz ke makna yang lain. Karena ketidakpantasan lafaz itu diartikan secara harfiahnya kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau takwil ya, saya kembalikan secara bahasa itu adalah takwil itu adalah kembali ya. Terus kemudian bermakna ia mengalihkan lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang lain yang terkandung di dalamnya. Ama apabila makna yang lain itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi memang memalingkan makna pada zahirnya lafaz ke makna yang lain tapi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Takwil ada takwil lil qauli, takwil lil fi'li, takwil lil ru'yah. Takwil lil qauli adalah suatu memalingkan dari perkataan. Ya, hakikatnya seperti hanya kita itu banyune mili, ya, kayak kaline mili, seharusnya itu kan airnya yang mengalir, kaline mili, ya itu adalah memalingkan suatu makna yang lain. Terus kemudian ada takwilil fi'li, suatu perbuatan ya, suatu perbuatan yang memang dialihkan maknanya, seperti hanya para sahabat Nabi Musa setelah yang namanya Nabi Khodir ya dulu itu melubangi, membunuh orang. Nah, ini adalah menakwilkan kenapa kok dilubangi, sebetulnya ada makna yang tersirat di dalam suatu ayat tersebut. Tafil ar-ru'yah itu adalah merupakan takwil mimpi yang biasa dilakukan oleh putra Nabi Yakub, yaitu Nabi Ismail, Nabi Yusuf alaihissalam.
Selanjutnya kita lanjutkan untuk pembahasan 59 dan 60, yaitu menentukan ayat muhkamat dan musyabihat. Nah, ayat muhkamat itu adalah suatu ayat yang memang berisi tentang masalah halal haram, hurimat alaikumul maitatu, ataupun suatu ayat yang menunjukkan makna hukum. Tapi kalau ayat musyabihat adalah suatu ayat yang menjelaskan salah satu zatnya Allah tapi menggunakan juz ataupun seperti wajhullah, yadullah, itu kan merupakan suatu lafaz yang tidak pantas karena yadullah nanti bisa dimaknai dengan tangannya Allah yang sama dengan makhluk. Nah, ini suatu ayat yang musyabihat. Ini ya. Jadi ayat yang menunjukkan makna zatnya Allah tapi menggunakan juz ataupun anggota badan. Kita lanjutkan untuk yang 63 dan 64 tentang tafsir tahlili dan tafsir maudhu. Tahlili adalah suatu tafsir yang bersifat runtut, kalau maudhu bersifat tematik. Kalau tafsir mau tahlili, kita itu gampang, terikat dengan susunan ayat, jadi runtut. Ketika ayat 1 secara mushafnya runtut, itu dijelaskan secara runtut. Pembicaraan itu menyangkut beberapa tema, jadi nggak langsung tema 1 jadi selesai, enggak. Terus kemudian mufasirin berusaha menjelaskan segala sesuatu yang ditemukan dalam satu ayat, terus diganti dengan ayat yang lain. Jadi cara gampangnya tahlil itu adalah menjelaskan suatu tafsir sesuai dengan runtutnya mushaf. Tapi kalau tafsir maudhu ataupun tematik itu menjelaskan suatu tafsiran tapi secara pengelompokan tema pembahasannya. Ya makanya, jadi tafsir itu tidak membahas segala permasalahan yang dikandung oleh satu ayat, tetapi hanya berkaitan dengan pokok bahasan. Mudah untuk menyusun tema-tema Al-Quran yang berdiri sendiri. Seperti hanya contoh ya, tapi bukan tafsir. Seperti fikih itu kan ada kitab Toharo, terus kemudian dijadikan satu tema. Itu Al-Quran dijadikan seperti itu. Kita lanjutkan 65 dan 66 tentang ikhlas dan toleransi. Kata ikhlas kita itu ya memang diartikan bahwasanya hati yang bersih tidak mengharapkan sesuatu. Toleransi bagaimana kita itu menerima segala pandangan pendirian yang memang beraneka ragam yang bertentangan dengan kita. Itu sikap toleransi. Seperti tidak. Yang sering muncul adalah memang ajaran keyakinan. Tapi tidak cuma itu, seperti musyawarah saja kita itu ya bisa bertasamuh ataupun toleransi. Lanjutnya kita langsung ke masuk kisi-kisi 67-68 tentang syarat hadis sahih dan faktor hadis menjadi dhaif. Syarat hadis sahih itu ada 5. Sanadnya itu harus bersambung. Jadi tidak boleh yang namanya hadis itu sanadnya itu terputus. Terus kemudian periwayatnya harus bersifat adil. Terus periwayatnya itu harus dabit, kuat hafalannya. Terus kemudian bisa didengar dimanapun. Terus kemudian tidak terjanggal dengan bertentangan dengan hadis yang lain. Itu adalah syarat ya. Di mana hadis itu harus memenuhi syarat. Terus kemudian sanad hadis menerima. Terus kemudian hadis dikatakan dhaif itu ketika salah satu dari 5 syarat itu hilang. Ya, jadi seperti koksat berarti itu sudah dhaif. Tapi karena memang disajikan matannya itu yang namanya dhaif itu ketika dibahas dengan matannya itu ketika mauquf, yaitu ketika hadis itu disandarkan kepada sahabat ya, tidak sampai kepada Nabi. Kalau hadis maktu, yaitu hadis yang matanya disandarkan pada tabi'in yang di bawahnya lagi, itu disebabkan karena kecacatan dari segi matanya. Nah, terus kemudian perlu kalau hadis hasan itu cuma hanya permasalahan di dabitnya saja. Memang si perawi itu dabitnya itu tidak kuat, sehingga menimbulkan kesohehannya akan menjadi hasan. Tapi kalau sanadnya kok tidak bersambung sudah dhaif gitu. Nah, dalam konteks masalah hadis juga, kita itu nanti disajikan tentang mencari ilmu ataupun keutamaannya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Cara keutamaannya bahwasanya di dalam disebutkan, saya pernah membaca modul bahwasanya dalam mencari ilmu keutamaannya satu, ilmu itu merupakan warisan Nabi. Nabi tidak mewariskan suatu dirham atau sebagainya, tapi mewariskan ilmu. Terus kemudian orang yang mencari ilmu itu akan
tinggikan derajatnya dan dimuliakan oleh para malaikat sampai para malaikat itu menyusutkan seluruh badannya beserta dengan sayapnya untuk memuliakan orang berilmu. Terus kemudian orang berilmu itu lebih utama dibandingkan orang yang ahli ibadah. Itu salah satu kemuliaan ataupun keutamaannya. Saya pernah baca di suatu modul. Terus kemudian dalam kitab keutamaan berilmu sudah saya sampaikan terkait dengan yang diriwayatkan oleh Dawud ya, dinilai ya. Hadis tersebut itu menjelaskan tentang ya sama warisan terhadap ilmu. Nabi itu tidak mewarisi suatu kekayaan, tapi mewarisi suatu ilmu yang menjadi pegangan hidup bagi setiap orang. Ya kayak gitu ya. Bahwasanya keutamaan orang berilmu di atas hari ibadah, keutamaan bulan purnama, seluruh bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewarisi dirham, akan tetapi mewarisi ilmu. Ini adalah keutamaan yang tadi saya jelaskan. Untuk nomor 31 sudah hampir selesai. 31 saya sudah 18 menit ya. Untuk 31 kedudukan hadis tentang menanggung anak yatim. Karena memang dalam hadis saya pernah baca itu adalah ana wakafilul yatimi. Bagaimana saya menanggung anak yatim ya. Dalam menanggung anak yatim di dalam swarga itu penanggungannya itu gimana? Jadi ketika Nabi Muhammad itu meriwayatkan ini, jadi beliau itu juga menunjuk antara jari telunjuk dan jari tengah. Jadi memang meregangkan bahwasanya beliau itu akan bersama-sama dengan kedudukannya itu di dalam dia masuk surga, menjaminnya masuk surga itu antara seperti hanya jari telunjuk dan jari tengah. Ya intinya yang namanya menanggung anak yatim ya dia menanggung seluruh kebutuhannya. Ketika menyayangi saja tidak cukup. Menanggung itu ya sama dengan menyayangi gitu ya. Kedudukan hadis itu adalah bayani ya, menjelaskan suatu Al-Qur'an. Dan kemudian karena yang namanya hadis itu kadang pula ada suatu Al-Qur'an yang memang di situ sudah ada lafadz, kemudian ada penjelasannya di hadis itu namanya adalah bayan ataupun takkidul kitab ataupun menguatkan hukum. Terus kemudian ada yang namanya suatu penjelasan Al-Qur'an tapi kemudian dihapus, namanya adalah nasyih, dihapuskan. Terus ada yang namanya ada pembaharuan ya, ada pembaharuan dan yang sebagainya. Nah, makanya ada makna takkid al-kitab, yaitu adalah fungsi suatu hadis adalah bayan al-takkid, menjelaskan dan menguatkan suatu hukum yang berada di dalam Al-Qur'an. Jadi begini, ketika kita menjelaskan suatu hukum di sini dikuatkan dengan hadis, maka sehingga penjelasan di dalam Quran itu menjadi gamblang, karena penjelasan Quran itu kadang pula secara global, aqimus sholat wa ita'i zakat. Nah ini cara sholat itu bagaimana? Nah inilah fungsinya hadis. Ya mungkin sedikit diantara masalah ini. Al-Quran pun Rasulullah dalam hadis ialah tentang keutamaan bulan puasa. Terus kemudian dalam hadis juga diterangkan. Inilah yang namanya bayan at-taqi. Ya. Sedikit gambaran tentang masalah 72. Berarti dengan penjelasan berakhirnya sekarang, maka penjelasan kisi-kisi di bidang PAI sudah selesai. Dan semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi sesuatu pedoman, karena saya itu memberikan sesuatu penjelasan yang singkat dan padat dan cepat. Ya silakan nanti ketika bisa menjadi referensi, ya semoga menjadi hal-hal yang bermanfaat. Ya terima kasih dari saya, banyak kesalahan minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.